kan tinggal di rumah nenek jatuhnya di kawasan Biru Pohon. Jadi perjalanan kehidupan mau tidak mau saya akan selalu membantu orang tua. Dalam hal ini ibu, baik itu berjualan maupun aktivitas yang ada di rumah. Ya, sebagai contoh, mungkin cuci piring, memenuhi jumlah air kebutuhan di dapur itu diambil dari sumber airnya dari batang dari mata air ya yang namanya lubuk. Nah pada suatu kali di hari Minggu saya kan waktu itu kelas 2 SMP itu kalau tidak salah. Pada hari Minggu ada tetangga yang di sebelah rumah itu yang dia menyewa rumah itu atau ngontrak lah bahasanya. Dia ini orang kita Jawa, umurnya kurang lebih sekitar 26 tahunan, sementara saya baru usia sekitar 12 ya kan. Nah, dia ngajak saya ke mencari kayu bakar karena memang kehidupan kami di kampung itu belum ada kompor. Kami setiap aktivitas masak-masak itu selalu pakai kayu bakar, ya kan. Nah, kita diajak, ayo kita cari kayu bakar yuk. Dari kayu bakar itu biasanya kami cari kayu bakar itu hanya di seputaran ladang daripada kaki, ya kan. Tapi saat ini dia ajak saya cari eh, sumber kayu bakar itu di Ngarai, Ngarai Siano, bukan Ngarai Siano, dia Ngarai. Kalau Ngarai Siano orang tahunya kan Ngarai Siano. Ngarai Siano itu adalah ngarai yang terkenal di Bukit Tinggi. Padahal ngarai itu banyak. Ada namanya Ngarai Siano, ada namanya ngarai eh, polisi namanya. Artinya apa? Kenapa ngarai polisi? Karena di atas bibir ngarai itu, di atas bibir ngarai itu adalah komplek pemakaman anggota Polri di situ. Maka dinamakanlah ngarai itu ngarai polisi. Jadi kita harus lewat di antara sela-sela kuburan baru masuk ke tangga menuju ke ngarai. Tapi tidak, kalau yang saya apa namanya tuju ini adalah ngarai yang berada di pinggiran ladang daripada kakek ini. Jadi melewati ladang kemudian turun ke ngarai. Jadi mungkin teman-teman jangan asumsikan ngarainya seperti Ngarai Siano. Kalau Ngarai Siano itu ada jalan, kendaraan roda 2 bisa, roda 4 bisa lewat. Kalau ini enggak, ini hanya manusia yang bisa lewat. Karena jalannya itu berliku-liku di pinggiran dinding ngarai itu dan dibuat berdasarkan kebutuhan relief daripada dinding ngarai itu. Namanya jalan setapak. Ya kalau mau berpapasan paling 1-2 orang bisa lewat. Kalau lebih dari itu dan itu akan sangat beresiko. Nah, pendek cerita kami pergi ke Ngarai. Ngarai ini adalah termasuk Ngarai yang masih alami. Masih alami dalam artian belum ada sesuatu yang berubah secara alam di situ karena ulang manusia. Nah, kami turun ke Ngarai itu mencari kayu bakar. Karena alam itu adalah alam masih alami, otomatis sumber kayu bakar itu sendiri banyak di dalam ngarai itu. Kami menuruni ngarai ini dengan jalan setapak, ya kan, sampai ke dasar ngarai. Ini ditempuh dalam waktu kurang lebih sekitar 1/4 jam sampai 1,5 jam. Sampai kita nanti di dasar ngarai. Terus apa yang terjadi di dasar ngarai? Apa yang ada di dasar ngarai? Di dasar ngarai itu adanya daratan juga. Ada daratan, kemudian ada sungai kecil, ya kan? Kemudian daratan ini sebagian daripada masyarakat udah ada yang menggunakan sebagai ladang. Apa yang ditanam di situ adalah ladang kopi. Ladang kopi. Nah, sementara kita hanya mau mengambil kayu-kayu yang sudah
pohon-pohon yang sudah mati, kayunya udah terbengkalai, itu yang kita ambil. Nah, mulailah kami mengambil kayu itu, ya kan. Cuman saya yang tidak habis pikir adalah yang membawa saya ke Ngarai itu, tetangga saya itu, dia bilang kita ambil kayu bakar untuk 2 ikat masing-masing. Kan kaget teman-teman, 2 ikat dalam artian, jadi kayu itu kalau dipotong kurang lebih sekitar 1,5 meter lah, nanti diikat, diangkat sesuai kebutuhan, nanti di junjung di kepala, ditaruh alasnya itu tuh diikat, kemudian dibikin 2. Saya nggak habis pikir gimana caranya 2 ikat harus dibawa ke atas. Rupanya kayu bakar ini nanti ikatan pertama itu kita bawa ke atas sambil di ujung, ya toh, sambil di ujung itu menyusuri jalan setapak itu. Sampai di tengah perjalanan, separuh perjalanan itu kayu bakar itu ditaruh dulu di sana, disandarkan ke dinding, taruh dulu sana. Kemudian kami turun lagi ke dasar, ambil lagi 1 ikat lagi, dibawa lagi ke atas sampai di tempat di mana kita taruh ke kandak kayu tadi. Maka kayu pertama itulah yang kita ambil, kita lanjutkan antarkan sampai rumah. Nanti kami balik lagi jemput ikatan kedua. Masya Allah, saya nggak pernah pikir seperti itu. 1 ikat aja buat saya pribadi sudah cukup berat. Walaupun memang nyampe di rumah kita senang, orang tua pun happy karena ada kayu bakar yang bisa dipakai sekitar seminggu ke depan, gitu. Cuma lelahnya ini yang nggak kuat. Mana hari panas lagi, ya kan? Kemudian bebannya berat lagi. Kerongkong ini rasanya kering. Nyampe di rumah udah harus minum. Itu teman-teman. Tapi itu pengalaman yang bagi saya tidak pernah terlupakan. Padahal di usia katakanlah kelas 1, kelas 2 SMP itu kan usia pertumbuhan, teman-teman. Bayangkan dalam usia pertumbuhan itu tubuh ini udah dikasih beban. Gimana ndak terhalang masa pertumbuhannya, ya kan? Ini yang saya rasakan sampai. Jadi teman-teman, proses daripada mencari kayu bakar ini tanpa kita sadari ternyata ini sangat mempengaruhi daripada pertumbuhan tubuh kita. Kenapa? Teman-teman bayangkan aja, kita masa-masa pertumbuhan terus kita kasih beban kepalanya. Itu bukan sekali kami lakukan itu, hampir sekali 2 minggu minimal itu pergi cari kayu bakar ke dasar ngarai, dasar lembah itu. Belum lagi nanti nyampe di rumah mengisi wadah air dengan mengambil air dari sumbernya, sumber mata air, dengan mengangkat dengan ember satu kiri kanan. Ini kan menghalangi masa pertumbuhan, maka tidak tidak menyesali bahwa memang pertumbuhan badan saya dan kakak itu kurang lebih sama, sementara adik 2 itu lebih tinggi daripada kami, karena mereka tidak mendapatkan perlakuan yang seperti itu. Memang kita harus sadar bahwa walaupun kami 4 bersaudara, memang tentu pastilah kepribadian berbeda, ya kan. Ada yang penurut, ada yang pembangkang, biasa lah itu. Kembali ke cerita mencari kayu bakar di Ngarai tadi, pengalaman yang sangat mengesankan bagi saya mencari kayu bakar itu bukan mendapatkan kayunya. Pada suatu kali kami mencari kayu bakar, waktu kami turun ke lembah atau dasar Ngarai itu, tidak ada masalah dengan cuaca. Ketika udah sampai di lembah, kita cari kayu bakar, dikumpulkan satu persatu, ya kan, untuk nanti diikat. Tahu-tahu cuaca berubah.
gelap, artinya ada kecenderungan akan turun hujan. Teman-teman bisa bayangkan di mana kita mau berteduh di lembah itu. Pondok Anda ada, yang adanya hutan belantara. Ketika hujan turun, tentu secara otomatis pekerjaan mencari kayu ini kita stop dulu. Kita stop, kita cari tempat berlindung di bawah pohon-pohon yang besar-besar itu. Ketika kita berlindung itu mungkin bagi pemikiran saya waktu itu adalah bagaimana caranya melindungi diri supaya tidak basuh kuyup karena kita tidak membawa pakaian pengganti. Itu yang ada dalam pikiran saya. Namun ternyata waktu itu hujannya cukup lebat ditambah dengan petir. Nah, ini yang paling berbahaya. Kalau kita di lembah atau di dalam ngarai namanya, Anda akan menikmati sensasi yang luar biasa mengenai petir ini. Saya udah merasakan sendiri petir itu seperti apa bunyinya di dalam lembah itu dalam ngarai. Belum pernah kan teman-teman coba itu. Satu kali aja petir menembak, itu bunyinya bisa 4. Kenapa? Gaung daripada lembah ini. Nembaknya tung 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 tung. 4 kali dia bunyi. Padahal dia 1 kali dia nembak. Ini pengalaman yang pernah saya rasakan dan ini tidak akan pernah saya lupakan. Luar biasa. Saya yang dalam kondisi seperti masih anak-anak namanya itu apa namanya luar biasa ketakutan lah. Bunyi petir kok bisa 4 gitu. Saya tanya sama si Mas itu, gimana nih Mas? Benar enggak ini? 4 kali nembak? Enggak, itu 1 kali aja itu kan. Makanya saya bilang ini pengalaman yang tidak pernah saya lupakan dan itulah yang saya nikmati teman-teman. Dari minggu ke minggu kita tetap cari kayu bakar walaupun cuaca kadang-kadang tidak mendukung. Alhasil ya alhamdulillah kebutuhan akan kayu bakar di rumah itu terpenuhi dengan kita mencarinya di sumber lembah ngarai lembah ngarai itu. Ya teman-teman ya. Jadi memang situasi itulah yang mendidik perkembangan baik pola pikir maupun tingkah laku. Saya termasuk anak yang sangat berbakti kepada ibu saya dan saya sangat sayang sekali kepada ibu saya itu. Dan saya tidak mau ibu saya mengeluh, saya tidak mau ibu saya sakit. Apapun yang saya lakukan itu semata-mata hanya meringankan beban orang tua. Untuk video selanjutnya nanti teman-teman akan saya kasih lagi gambaran bagaimana perjalanan selanjutnya kehidupan saya ke depan. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan share untuk channel ini. Salam sahabatku apoteker Indonesia.